Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saat ini berada, percaya bahwa berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menyertai setiap keberadaan kita. Puji Tuhan, saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa yang sudah memberkati setiap kita yang ada. Saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mensyukuri buat setiap berkat Tuhan. Mensyukuri buat setiap anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian dan hormat dari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang diberkati, sama-sama dengan sukacita kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai buat Dia yang berkuasa. Amin, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, Dia bertakhta, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Amin, haleluya. Pembebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat. Yuk sama-sama, haleluya. Amin, haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yes, katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi sama-sama lambaikan tanganmu. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin, haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa
hanya bagi Dia, Allah kita yang hebat dan yang luar biasa. Haleluya. Dia adalah Allah kita yang hebat. Dia adalah Allah kita yang tidak terbatas. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau mempunyai kuasa yang tidak pernah terbatas, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Engkau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat lagi. Katakan, di saatku. Di saatku. Mari angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa. Haleluya. Dengan iman katakan, percaya mujizat itu nyata. Haleluya. 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 Nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya kekuatan kuasa-Mu. Mari sidang jemaat yang ada, naikkan pujian
kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu. Haleluya. Ralabasana yalabasina kurosuna ralabasikinia. Tuhan kami percaya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di saat kami tidak berdaya, di saat ada begitu banyak beban yang ada dalam setiap kehidupan kami tetap percaya ada satu nama yang maha kuasa. Riamasera kurosunoloyes. Ada nama yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan ada kuasa. Kami mempunyai Allah yang tidak pernah terbatas, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Allah itu yang akan menjamah setiap keberadaan kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh sidang jemaat yang ada. Setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka. Ingat, Dia adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh masuk dalam hati kami dan boleh berakar, bertumbuh guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan berdiri di tempat ini untuk melayani kami, untuk Tuhan Yesus membawakan firman-Mu, sehingga setiap benih-benih firman ini boleh benar-benar menjadi benih yang dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah diharapkan memberikan persembahan. Lalu selain persembahan di dalam ibadah, kita juga diharapkan untuk memberikan perpuluhan. Nah, persembahan-persembahan seperti ini, apa artinya bagi kita? Apa artinya menurut Alkitab? Sehingga persembahan-persembahan ini diharapkan kita lakukan. Atau bahkan kalau saya mau katakan dalam hal kepentingan, persembahan-persembahan ini harus kita lakukan. Nah, inilah yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini. Makna persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1 yang menjadi ayat pokok kita pada hari ini. Roma 12 ayat 1, kita akan membacanya bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 ini bahwa nasihat Paulus demi kemurahan Allah kepada jemaat di Roma, dan tentunya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Rupa-rupanya persembahan ini adalah perintah Allah melalui Rasul Paulus. Dan apabila kita menyelidikinya lebih lanjut, ini semua dimulai dari imamat. Apabila kita membuka imamat, dari pasal 1 di situ sudah dibahas tentang aturan-aturan mengenai persembahan. Imamat 1 sampai imamat yang ke-7, pasal 1 sampai pasal 7, di situ
diuraikan bagaimana cara memberikan korban-korban, baik korban bakaran, sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ini adalah rincian-rincian bagaimana cara bangsa Israel mempersembahkan korban. Kemudian di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, nah ini mari kita baca 1 Tawarikh 16 ayat 29. Di sini juga diberitahukan bagaimana persembahan itu merupakan sebuah perintah. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Tawarikh 16 ayat 29. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita perhatikan ada kata di situ, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa persembahan itu adalah sebuah perintah. Perintah dari Allah yang diberikan mulai dari dulu bangsa Israel, lalu terus berjalan di perjanjian baru kepada seluruh orang percaya saat itu. Dan ini juga terus berlaku sampai ke zaman kita hidup, di zaman modern ini. Persembahan adalah perintah Allah. Nah, karena persembahan adalah merupakan perintah, tentunya kita perlu mengerti kenapa kita harus memberi persembahan. Sehingga nanti di belakang kita bisa mengambil satu kesimpulan atau satu pengertian dari makna persembahan itu kalau gitu apa gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kita mulai sekarang. Oke, persembahan adalah sebuah perintah. Kenapa Allah memberikan perintah itu? Kenapa Allah memberikan perintah kepada manusia? Persembahkanlah, bawalah persembahan. Nah, ini kita perlu menyelidiki dari petunjuk-petunjuk, kejadian-kejadian, sejarah-sejarah yang terjadi yang tertulis di dalam Alkitab kita, ya. Yang pertama, petunjuk pertama. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kita membacanya bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudari. 2, 3. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, petunjuk yang pertama, kenapa Allah memberikan persembahan adalah Allah tidak butuh sesuatu dari kita semua. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, 11, 12, sampai ayat yang ke-13, Tuhan berkata di situ bahwa Allah tidak butuh persembahan kita. Kok petunjuk yang aneh ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Allah tidak butuh persembahan, tapi Allah suruh kita bawa persembahan. Ini petunjuk macam apa ini? Namanya juga petunjuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kumpulin dulu ya. Ini petunjuk pertama. Tuhan tidak perlu segala sesuatu karena Tuhan yang punya dunia dengan segala isinya. Oke, kalau begitu kita butuh petunjuk tambahan. Petunjuk yang kedua. Ya. Kenapa Allah memerintahkan manusia untuk memberikan persembahan? Baik, Roma 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Kita membacanya kembali bersama-sama. 2,
3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Petunjuk yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seseorang yang menyerahkan kepada orang lain untuk taat kepadanya, maka seseorang itu menjadi hamba orang lain. Ya, katakanlah saya menyerahkan diri saya untuk taat kepada Bapak Gembala. Maka dengan kata lain, saya sudah menjadi hambanya Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang A, saya harus lakukan A. Bapak Gembala bilang B, saya harus lakukan B. Demikian juga ketika kita sudah berpaling kepada Allah, ya, ayat yang ke-17 katakan, syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran siapa? Pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berarti sekarang kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Perintahnya salah satunya adalah memberikan persembahan. Oke, ini petunjuk kedua. Kita simpan lagi. Jadi petunjuk pertama tadi, Allah tidak butuh harta kita. Tapi tetap dia suruh memberi persembahan. Dan petunjuk yang kedua, Allah tetap memberikan perintah kepada manusia untuk memberi persembahan. Karena manusia adalah setelah berpaling kepada Allah, menjadi hamba Allah dan harus taat kepada perintah Allah. Oke, sudah 2 petunjuk. Lalu masih belum menjawab petunjuk-petunjuk ini. Apa hubungannya? Kenapa kita harus memberi persembahan? Ini belum ada hubungannya dengan alasan bahwa kenapa kita harus memberi persembahan. Kita butuh petunjuk lain lagi. Dan petunjuk yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita baca di dalam 2 Samuel 8 ayat yang kedua. 2 Samuel 8 ayat yang kedua. Ya, mari kita membacanya kembali bersama-sama. 2, 3. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Petunjuk yang ketiga kita lihat dari peristiwa peperangan antara Daud dengan Moab. Saat itu Moab kalah perang. Daud, ya, bangsa Israel memenangi peperangan tersebut. Dan apa yang dibuat oleh orang Moab? Mereka takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Jadi dari petunjuk yang ketiga ini dan kita gabung dengan petunjuk-petunjuk sebelumnya, kita bisa menarik satu garis lurus atau satu benang merah bahwa Allah ingin kita memberikan persembahan, Allah memerintahkan kita untuk memberikan persembahan adalah supaya kita mengakui bahwa kita takluk kepada Allah. Kita takluk kepada Allah dan itu dibuktikan dengan mempersembahkan upeti, mempersembahkan korban. Allah sudah kaya, Allah yang punya dunia dengan segala isinya. Tapi dia tetap suruh kita mempersembahkan korban. Untuk apa itu? Sebagai bukti bahwa kita takluk. Kita menyerahkan diri. Sama seperti tadi Roma pasal yang ke-6 katakan di situ bahwa orang yang berpaling kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, taat kepadanya, harus dibuktikan ketaatannya. Kita yang sudah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran, kita harus buktikan. Oh iya, saya hamba kebenaran. Buktinya apa? Takluk saya akui Tuhan. Dan saya bayar persembahan.
saya berikan persembahan. Itu adalah sebuah pengakuan kita bahwa saya takluk kepada Tuhan. Tuhan adalah bos saya yang baru. Dan saya memberikan itu kepada Tuhan. Sekarang kita sudah menjadi jelas apa arti persembahan secara alasannya. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Ya, di sini supaya kita bisa membuktikan bahwa kita takluk kepada Allah. Kita mau taat kepadanya. Nah, dari petunjuk-petunjuk ini kita sudah dapat alasan kenapa kita harus memberi persembahan. Kita bisa mulai menarik satu kesimpulan bahwa kesimpulan awal ya, kesimpulan dari kenapa kita memberi persembahan. Kita memberi persembahan karena kita mengakui kita takluk kepada Allah. Ya, ada unsur pengakuan di situ. Kita takluk, mengakui, oke Tuhan, saya takluk kepadamu. Yang kedua, ada unsur pelepasan kuasa. Sekarang dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita lepaskan itu. Pelepasan kuasa apa lagi? Pelepasan kuasa kita atas diri kita sendiri. Sekarang saya hamba Allah. Hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya taat kepada perintahnya. Berarti karena saya taat kepada perintah Allah, perintah Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya bukan lagi bos atas diri saya sendiri. Apapun keinginan saya, takluk di bawah keinginan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya yang baru. Itu unsur yang kedua. Kita takluk dan kita melepaskan kuasa kita. Kalau kuasa iblis ya sudah pasti lepas kalau kitanya sudah mengakui Tuhan ya. Lalu yang ketiga adalah di sini ada unsur juga pengucapan syukur di dalamnya. Jadi kita mengucap syukur kenapa? Karena dilepaskan tadi dari kuasa iblis, kuasa maut. Kemudian kita menjadi orang-orang merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Kita sekarang sudah merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Kita tidak lagi diikat oleh segala jenis dosa. Ya kecuali kalau Bapak Ibu mau terjun lagi ke dalam dosa, itu peristiwa yang berbeda. Tanggung jawab sendiri dah itu ya. Tapi kalau kenapa kita memberi persembahan, konteks kita hari ini, kita ada pengakuan takluk kepada Allah, kita melepaskan kuasa kita atas diri kita dan kita mengakui Dia yang berkuasa atas kita taat pada perintahnya. Dan yang ketiga, kita mengucap syukur karena kita sudah benar-benar merdeka, kita menjadi hamba kebenaran. Nah, jelas ya Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi persembahan? Centang. Jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kepada siapa kita memberi persembahan. Ya. Allah bilang persembahkanlah korban. Ya tadi di dalam Mazmur 50 ayat 14 di situ dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bayar korbannya kepada Allah. Oke, kepada Allah bagaimana? Allah kan ya Dia maha kuasa, ada di sorga dan Dia ada di mana-mana. Tetapi kita kan tidak mungkin memberikan korban kita sembarangan begitu ya Bapak Ibu ya. Sawer istilahnya, menebar gitu ya. Kalau begitu harus ada yang menampung, kan begitu. Kepada siapa kita beri persembahan? Ini dengan jelas Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 20, kita baca ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Kepada siapa kita beri persembahan kita? Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Dari perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memberikan persembahan kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama adalah kepada pemerintah. Dalam artian kita membayar pajak. Kita membayar pajak kepada Allah melalui pemerintah di mana di negara kita tinggal. Ya, di dalam Roma 13 ayat yang keempat, ya kita baca lagi Roma 13 ayat yang keempat, kita membacanya bersama-sama 2, 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah adalah hamba Allah. Hamba Allah yang menyandang pedang. Ya, Roma 13 ayat 4 Rasul Paulus tulis seperti itu. Pemerintah adalah hamba Allah, wakil Allah. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia saat ini dengan peraturan membayar pajak yang ada, mari kita lakukan itu. Itu adalah hamba Allah yang menyandang pedang, yang mengatur segala aturan, yang mengurusi segala hukum, sehingga kalau ada yang tidak tertib, ada orang-orang yang merugikan hak orang lain, ini semua diatur oleh pemerintah. Dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Perkataan terakhir, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah hamba Allah. Dari perkataan Yesus yang pertama kepada pemerintah, kepada kaisar, perkataan Yesus yang kedua adalah berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, kepada Allah melalui hamba-hambanya, dalam artian di sini adalah hamba-hamba yang ada di tempat di mana kita beribadah. Ya, di dalam Bilangan 18 ayat 23 sampai 24. Bilangan 18 ayat 23 sampai 24. Lalu kita lanjut baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Di sini dijelaskan tentang siapa hamba-hamba Allah yang ada di tempat ibadah. Ya, di dalam Bilangan itu tentang orang-orang Lewi. Lebih baik kita membacanya bersama-sama biar jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Bilangan 18 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Kita lanjut. 2 Korintus 9 ayat 12. 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Apa yang harus, kepada siapa kita harus memberikan persembahan dalam hal ini? Kepada Allah secara langsung, ialah kepada hamba-hamba Allah yang Tuhan tetapkan di tempat di mana kita beribadah. Dalam hal ini, kita yang beribadah di GPDI Villa Melatimas, kita memberikan persembahan kepada hamba-hamba Allah yang ada di GPDI Villa Melatimas yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi orang Lewi, di perjanjian lama masih orang Lewi. Tetapi kemudian di perjanjian baru, karena Tuhan Yesus sudah menebus sehingga sudah tidak ada lagi orang Lewi atau bukan Lewi sebagai hamba Allah, tetapi di situ disebut dipakai dengan perkataan orang-orang kudus, orang-orang yang melayani. Jadi kita memberikan persembahan kita ke gereja saat ini, ke orang-orang yang melayani Bapak Ibu saudara-saudari. Persamaannya apa sih? Kepada pemerintah hamba Allah, kepada orang kudus yang ada di gereja hamba Allah juga. Persamaannya apa? Persamaannya adalah semua pemberian persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari Allah gunakan untuk memelihara, ya, mencukupkan keperluan-keperluan. Ya, 2 Korintus 9 ayat 12. Kemudian Bilangan 18 ayat 24 dikatakan di situ bahwa orang Lewi tidak mendapat milik pusaka, mereka tidak bekerja. Siapa yang mau nanggung kecukupan kebutuhan hidup mereka? Ya, disitulah
tugas Tuhan perintahkan, tugas perintah Tuhan kepada kita bahwa kita harus memberikan persembahan. Baik kepada pemerintah, juga kepada kita, orang-orang kudus yang ada di gereja yang melayani Bapak Ibu Saudara-saudari, yang berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menyelidiki firman Tuhan, berdoa kepada Allah, Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu, apa yang Kau ingin sampaikan kepada umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Kami hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita semua sama-sama mencapai kesempurnaan iman, mencapai kesempurnaan gereja, memenuhi ukuran Kristus. Nah, disinilah persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari berfungsi untuk mencukupkan kami, untuk mencukupi juga orang-orang di pemerintah itu yang mengatur undang-undang, yang mengatur segala sesuatunya, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa tinggal di Indonesia dengan aman dan damai. Disitulah fungsi persembahan-persembahan saudara-saudari. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa kita sudah harus memberi persembahan? Allah perintahkan itu sebagai pengakuan kita takluk kepada Allah, sebagai pelepasan kuasa kita atas diri kita sendiri dan mengakui kuasa Allah kepada kita, dan juga sebagai ucapan syukur kita. Lalu kepada siapa kita berikan? Kepada pemerintah, kepada hamba-hamba Allah di tempat di mana kita beribadah. Dan yang berikutnya adalah persembahan itu berupa apa sih? Gitu ya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita sambung dengan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 7 dan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Kita baca dulu 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Berupa apa kita memberikan persembahan? Di zaman modern ini, kita memberikan persembahan tentunya berupa uang, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita lihat di dalam Lukas tadi dikatakan bahwa ada janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Berupa uang. Kok kenapa uang? Ya. Kenapa tidak hal-hal yang lain seperti di perjanjian lama kan ada di situ ditulis bahwa mereka mempersembahkan kalau domba dihitung dari 10, 1 diambil yang terbaik. Ya persepuluhannya. Kemudian kalau dari hasil tanah demikian juga perhitungannya 1/10 dari hasil tanah. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudari. Di perjanjian baru juga Tuhan Yesus katakan bahwa waktu dia menegur orang Farisi, engkau menghitung persepuluhan dari selasi dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Persepuluhan yang dipersembahkan dari hasil-hasil tanah boleh-boleh saja. Tetapi ketika di zaman modern ini tentunya hal itu akan mempersulit. Ya, mempersulit siapa? Mempersulit baik Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga mempersulit hamba-hamba Allah yang ada di gereja. Karena apa? Toh barang-barang tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari juga akan menjualnya bukan? Bapak Ibu Saudara-saudari harus merubah itu menjadi uang. Karena kita sudah berada di zaman di mana sistem uang itu sudah ada. Ya kan? Kalau zaman dulu memang belum ada uang, sistemnya barter. Ya tidak masalah. Ya, kecap ditukar sama daging, susu keledai, susu kedelai ditukar dengan susu sapi, sah-sah saja. Tetapi ketika sudah diciptakan sistem uang, ya tentunya uang lebih mudah. Bapak Ibu juga ya jualnya sekalian, dipersembahkan berupa uang ke gereja, gereja juga mudah. Dibelikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam gereja. Kalau Bapak Ibu kasihnya misalnya
Seperti tadi susu kedelai, tetapi gerejanya saat itu butuh telur misalnya. Ya kan gereja harus repot lagi menjual susu kedelainya, lalu beli telur. Ya padahal itu sudah dilakukan. Jadi intinya di sini kenapa bentuknya uang? Memang tidak tertulis bahwa di Alkitab langsung berinya uang ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya tidak, tetapi ini kita untuk sama-sama menjadikan segala sesuatunya lebih efektif dan efisien, mempermudah kita semua. Bukan berarti gerejanya mata duitan. Loh tidak masalah kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau memberikan persepuluhan dari hasil Bapak Ibu Saudara-saudari. Boleh, silahkan. Kami dengan sukacita menerimanya karena itu adalah fasilitas yang kami berikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari memenuhi perintah Allah. Gitu ya. Jadi kami tidak di gereja tidak memaksakan bahwa harus uang. Tetapi alangkah lebih baik kalau uang gitu ya. Lalu ada beberapa orang-orang yang mempertanyakan juga kalau misalnya belum bekerja bagaimana? Belum menghasilkan uang bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa apa? Seperti Yakub. Ya, Yakub waktu dia lari dari Esau, lari dari Ishak dan Ribka, dia sampai di Betel, lalu dia di situ mengalami penjumpaan pribadi dan akhirnya Yakub berkata bahwa kalau engkau memberkati aku, dari segala yang kumiliki akan kupersembahkan 10%. Sepersepuluhnya, sepersepuluh dari apa yang kumiliki. Nah di situ Bapak Ibu kalau yang belum bekerja, belum memiliki hal yang bisa dipersembahkan, ya silakan berdoa, minta bantuan doa kepada hamba-hamba Allah yang ada di gereja. Kita doa bersama-sama. Allah mendengar doa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memperoleh pekerjaan, bisa mempersembahkan korban seperti yang Tuhan inginkan. Tentunya Tuhan mau kita mempersembahkan, ya Tuhan pasti akan memfasilitasi. Itulah kenapa kita ada tadi unsur pengucapan syukur di dalamnya. Karena ada pemeliharaan Allah, di situ ada praktek iman kita di dalamnya. Jadi kalau mau dibicarakan tentang kenapanya, ada banyak manfaat dari kenapa perintah Allah memerintahkan kita memberikan persembahan. Jelas ya Bapak Ibu, jadi berupa apa? Berupa uang. Lalu mungkin ada juga yang bertanya seperti ini, boleh nggak kita mempersembahkan waktu, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan pikiran dengan pelayanan-pelayanan? Oh tentu boleh, tentu boleh. Roma 12 ayat 1 katakan tadi apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Berarti kita harus mempersembahkan seluruhnya. Uang hanya satu bagian. Waktu hanya sebagian. Tenaga sebagian. Pikiran sebagian. Jadi kalau kita hanya mempersembahkan satu bagian, tapi bagian yang lain tidak dipersembahkan, berarti kita tidak melakukan Roma 12 ayat 1. Kalau kita mau memiliki ibadah yang sejati, firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuh, persembahkanlah seluruh. Jadi kalau waktu kita punya, persembahkanlah waktu kita. Tenaga kita punya, layani Tuhan. Katakan kepada gereja, nih saya punya keahlian ini, saya bisa melakukan apa. Punya pikiran, sumbangkan pikiran kita. Setelah sumbangkan pikiran, sumbangkan juga tenaganya gitu ya. Istilahnya jangan cuma ngomong doang. Pikirannya wah ide-ide cemerlang. Tapi eksekusinya tidak ada, sama juga bohong Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Persembahkanlah ya. Apa yang bisa dipersembahkan? Persembahkanlah. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kita mau memiliki ibadah yang sejati. Tapi tentunya saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan kita semua mau memiliki ibadah yang sejati. Karena itu perintah Allah. Kita sudah menjadi hamba Allah, kita harus lakukan seluruh perintah Allah ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya suka juga ditanyakan seperti ini. Kenapa sih uang itu harus dipersembahkan juga kepada gereja? Harus kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Dengan mengancam menggunakan Maleakhi 3 ayat 10 ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya sudah familiar dengan ayat ini ya, bahwa kita harus memberikan persepuluhan ke gereja, kalau enggak nanti begini begitu ya. Apakah
harus seperti itu. Uang itu dipersembahkan sebagai persepuluhan sampai mengancam gitu ya. Padahal di perjanjian lama juga firman Tuhan katakan bahwa persembahan persepuluhan itu boleh kok diberikan kepada janda, boleh kok diberikan juga kepada anak yatim. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya setuju sekali bahwa persembahan itu bukan hanya bisa diberikan kepada gereja, tetapi kita juga mesti lebih jeli membacanya. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu dibagi menjadi per 3 tahun. Setiap 3 tahun. Tahun pertama kepada Lewi, tahun kedua kepada janda dan anak yatim, tahun ketiga dimakan bersama orang asing. Ya, ini saya memang tidak persiapkan, tapi kurang lebih saya ingat ini harus dibagi menjadi 3 kali. Tetapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini bukan sendiri-sendiri. Tahun pertama Lewi, lalu tahun keduanya janda dan janda dan anak yatim, lalu tahun ketiga kepada orang asing. Ini dibaginya seperti itu, tetapi bentuknya adalah akumulatif. Jadi tahun pertama kepada Lewi, tahun kedua janda plus anak yatim, dan juga yang tahun pertama tetap dilakukan. Yang tahun ketiga juga demikian. Jadi intinya tahun pertama 1/10, tahun kedua 1/10 tambah 1/10, tahun ketiga 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10 lagi. 3 jadinya. Di tahun ketiga itu ada 3 yang harus 3/10 yang harus dipersiapkan. Nah, kalau memang mau memberikan kepada janda, lakukan juga seperti itu. Jangan cuma disinggung bahwa memberikannya kepada janda saja. Maka dari itu, hal-hal seperti ini kemudian dikatakan bahwa di perjanjian baru sudah tidak harus dilakukan lagi. Karena semuanya sudah selesai. Sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, jadi Taurat sudah tidak perlu dilakukan. Itu juga saya setuju. Taurat tidak perlu dilakukan secara hukum yang tertulis. Tetapi kemudian Tuhan Yesus memberikan hukum-hukum yang baru loh. Ya, contoh, jangan membunuh. Itu hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus katakan, siapa yang membenci saudaranya dalam hatinya, dia sudah membunuh. Ada standar yang lebih tinggi loh. Kemudian firman Tuhan di hukum Taurat bilang jangan berzina. Tuhan Yesus katakan, siapa yang melihat perempuan lalu mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzina dalam hatinya. Bukan lagi berzina secara benar-benar dilakukan, baru mikir saja sudah berzina. Standarnya lebih tinggi loh. Demikian juga untuk urusan persepuluhan ini. Ketika Tuhan Yesus sudah katakan sudah selesai hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus tetap katakan bahwa ada persepuluhan. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-21. Saya lihat di sini sebentar. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang Lukas 11. Lukas 11 ayat 42. Di situ Tuhan Yesus katakan bahwa, hai orang-orang Farisi, celakalah kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan seterusnya, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kata-kata Tuhan Yesus yang ini jangan kita lupakan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan apa? Persepuluhannya tetap harus dilakukan. Tapi kasih dan keadilan itu juga jangan diabaikan. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada kita bahwa udah gak perlu persepuluhan. Itu udah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus masih suruh kok persepuluhan. Kemudian juga di dalam Ibrani pasal yang ke-7, di situ juga dibahas tentang persepuluhan yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Dan itu masih tetap harus dilakukan. Kenapa masih harus tetap dilakukan? Kan Tuhan Maha Kaya, Dia pencipta seluruh dunia ini. Ada satu yang perlu kita jeli lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita hitung-hitung dalam hal ini sama aja tandanya dengan kita lebih memberikan posisi khusus kepada uang melebihi dari perintah Allah. Kenapa begitu? Firman Tuhan sudah jelas katakan
kita harus memberikan persembahan. Ya, dalam hal ini ada yang persembahan khusus, ada yang persembahan persepuluhan. Tetapi ketika membahas tentang persepuluhan, banyak dicari-cari alasan bahwa persepuluhan itu akhirnya tidak harus diberikan. Itu namanya kita sudah mencari-cari alasan untuk memberikan posisi khusus kepada uang. Dengan demikian, uang ini posisinya lebih tinggi daripada Allah. Kalau Allah bilang persembahkan, ya kenapa lagi harus dicari-cari? Kalau kita sungguhnya adalah hamba Allah, taat itu. Langsung lakukan. Gak usah dihitung-hitung, gak usah ditanya-tanya, gak usah dicari-cari lagi alasannya bahwa itu tidak benar. Lah orang udah tertulis di Alkitab, kenapa lagi harus dicari alasannya? Kecuali ini tidak tertulis di Alkitab. Bahwa setelah Yesus mati, Tuhan Yesus katakan selesai, lalu hukum Taurat itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, tetelestai. Lalu tidak ada lagi dibahas persepuluhan. Nah itu baru deh. Tapi ini ditulis di Ibrani. Bahwa kita masih memberikan persepuluhan itu. Ya, jadi tidak usahlah dicari-cari alasannya. Kalau masih dicari-cari alasannya, itu benarlah apa yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 13. 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau kita masih menaruh posisi yang lebih kepada uang, itu sama aja seperti kita mengasihi uang lebih dari mengasihi Allah dengan segala perintahnya. Tepat sekali Lukas 16 ayat 13 ini bilang bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena kamu akan lebih setia kepada yang satu daripada yang lain. Jadi putuskan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau setia kepada yang mana? Kita mau mengabdi kepada yang mana? Kalau mengabdi kepada Tuhan, ya Tuhan sudah bilang. Kenapa kita beri persembahan? Sebagai pengakuan bahwa kita takluk. Sebagai satu bentuk pelepasan kuasa kita atas segala sesuatu yang ada. Termasuk diri kita sendiri. Dan di sini ditambahkan termasuk atas uang. Pelepasan kuasa kita atas uang. Uang ini berarti milik Allah. Penghasilan kita adalah milik Allah. Dan kalau Allah perintahkan untuk itu disembahkan kepada Dia, ya mari kita persembahkan. Gak usah lagi dicari-cari alasannya, persepuluhan atau persembahan ini, persembahan itu. Ayatnya gak ada, ininya gak ada. Please deh, itu namanya kita sedang menggantikan Allah, posisi Allah yang tertinggi dengan uang. Ya, kita perlu hati-hati, kita perlu bijaksana. Jadi kenapa kita harus mempersembahkan persepuluhan ini? Tetap kita harus jangan cari-cari alasannya. Ya saya kira sudah jelas. Jangan sampai kita menjadikan uang Tuhan kita yang baru, Mamon Tuhan kita yang baru. Tapi tetap Yesus adalah Tuhan kita. Dan saya simpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi makna persembahan. Apa sih makna persembahan bagi kita? Kalau saya makna persembahan berdasarkan Alkitab yang saya selidiki ini, firman Tuhan yang saya percaya tidak ada kesalahan di dalamnya, yang paling benar. Makna persembahan adalah satu pengakuan saya. Ya, saya katakan, saya juga ajak kita semua untuk memiliki makna persembahan yang sama, bahwa kita memberikan persembahan karena kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita takluk kepadanya, lalu kita melepas segala kuasa kita atas diri kita, atas kepemilikan kita terhadap segala sesuatu yang ada, dan Tuhan adalah Tuhan kita yang menguasai segalanya. Lalu yang ketiga, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah karena kita sekarang sudah merdeka. Dan persembahan ini kita persembahkan kepada hamba-hamba Allah yang sudah Tuhan tunjuk, yaitu pemerintah melalui pajak, memelihara kehidupan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kemudian juga ke gereja tempat kita beribadah, di mana kita beribadah untuk memelihara orang-orang yang berdoa untuk kita semua,
menyelidiki Alkitab, mengajar kita tentang perintah-perintah Tuhan yang benar. Dan yang berikutnya adalah makna persembahan ini ya, arti persembahan ini adalah kita memberikan baik persepuluhan maupun persembahan khusus kepada gereja. Ya tujuannya sama, untuk memelihara orang-orang kudus, memelihara operasional gereja, dan semuanya ini untuk melanjutkan terus penyebaran Injil. Karena apa? Gereja akan terus menggunakan persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memperluas kerajaan Allah, untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dengan demikian, saya harap firman Tuhan hari ini jelas bagi kita semua, dan mari kita mulai melakukan firman Tuhan. Kita berikan persembahan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan arti sesungguhnya dari persembahan ini, yaitu kita takluk, kita memperhamba diri kepada Allah. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan satu pelajaran bahwa kami harus memberikan persembahan karena ini adalah perintah yang Kau berikan. Dan Kau memberikan perintah ini Tuhan supaya kami tetap mengakui Engkau adalah Allah kami. Supaya kami memiliki satu penyerahan, satu pengakuan bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup kami dan atas segala milik kami. Dan kami mau mempersembahkan itu semua dengan satu ucapan syukur bahwa Engkau Allah kami yang memelihara hidup kami, yang sudah mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Tuhan tolong supaya kami tidak lagi berbantah-bantah. Kami melakukan firman Tuhan, memberikan persembahan, dan kami memuliakan nama-Mu, kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa, bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, mereka akan kembali menjalankan segala aktivitas mereka Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka. Yang bekerja, yang berwirausaha, Tuhan beri hikmat, Tuhan mampukan, beri pengertian, Tuhan beri kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Sehingga apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, mereka dapat menghasilkan semuanya itu dengan mutu yang terbaik yang daripada-Mu, dan segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang masih ada keperluan di sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang masih juga harus belajar, Tuhan juga berkati. Tuhan beri hikmat, Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatunya. Mereka dapat mengerti setiap pelajaran, dan mereka dapat menggunakan pelajaran-pelajaran itu dalam hidup mereka. Tuhan, dalam menjalankan semuanya itu, Tuhan kami mohonkan juga penjagaan perlindungan daripada-Mu, berikan pertahanan tubuh yang kuat, kesehatan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, virus bakteri, juga saat ini Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan jauhkan dari semuanya itu. Tuhan juga jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau tidak perlu kami keluar rumah, Tuhan juga beri kami semua penguasaan diri supaya kami mampu untuk tetap bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, saudara-saudari yang sudah mengembalikan milik-Mu, mempersembahkan korban-korban persembahan mereka. Tuhan Kau memberkati mereka semua. Bukakan tingkap-tingkap langit perbenaran Allah yang melimpah. Kau curahkan keribaan mereka, apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Tuhan mencukupkan kehidupan umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita terima dan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima dan membawa berkat Allah ini kita sama-sama katakan amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.